Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawati dari kelas 12 MIA 1 akan memaparkan materi bab 7, yakni ragam sikap tercela. Adapun poin-poin materi yang akan dijelaskan dalam video ini adalah 1. Menjelaskan pengertian akhlak tercela, dan 2. Menjelaskan secara singkat makna sifat tercela, yaitu fitnah, hoax, mencari-cari kesalahan orang lain, adu domba, dan gosip. Materi yang pertama adalah pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela atau akhlakul masmumah adalah tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia. Sifat yang termasuk akhlak tercela adalah segala sifat yang bertentangan dengan akhlak terpuji, seperti fitnah, hoax, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, gosip, dan sifat tercela lainnya. Sifat-sifat ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun materi yang kedua yaitu makna macam-macam akhlak tercela. 1. Fitnah. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah fatana dalam bentuk fi'il, yang artinya adalah cobaan dan ujian. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Perilaku fitnah akan menimbulkan dampak negatif berupa merusak hubungan dengan orang lain, merusak karakter orang lain, dan merubah kenyamanan menjadi ketidaknyamanan. Dan untuk menyikapi sikap fitnah, kita hendak bersabar, memohon ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan memahami persatuan dan persaudaraan. Al-Azhari dalam kitabnya Tasib Al-Lugha menjelaskan bahwa makna kata fitnah dalam perkataan Arab adalah ujian dan cobaan. Sedangkan dalam Al-Quran, makna kata fitnah ini mempunyai beberapa makna, yang antara lain ujian, syirik, menghalangi dan mencegah berbuat baik, siksaan, dibunuh atau ditawan, menyesatkan, dibakar dengan api, ketidakjelasan antara yang hak dan yang batil, dan bermakna gila. 2. Hoax. Hoax mengandung makna berita bohong. Menyebarkan hoax merupakan sikap tercela yang dilaknat oleh Allah. Dampak negatif hoax adalah menimbulkan kepanikan pada masyarakat, keretakan pada hubungan masyarakat, membuang waktu dan harta dengan sia-sia, dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menghindarinya, hendaknya kita meningkatkan ketaatan kepada Allah, selalu berusaha menyaring informasi, dan membagi waktu dan harta pada hal-hal yang positif. 3. Adu domba. Adu domba juga disebut dengan namimah. Dalam KBBI, adu domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Menurut Al-Bakhawi, adu domba adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu antara seseorang dengan si pembicara. Sikap adu domba ini bertujuan untuk merusak hubungan manusia, di mana hubungan baik akan berubah menjadi buruk. Perselisihan akan kerap terjadi, dan saling mengejek ataupun menghina akan semakin marak diucapkan. Perilaku adu domba akan menimbulkan siksa dan dosa bagi pelakunya, mendapatkan predikat hamba yang buruk, dan mengakibatkan adanya sikap saling membenci. 4. Mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam bahasa Arab disebut dengan tajassus.
kata lisan al-Arab, tajasus berarti mencari berita dan menyelidikinya. Secara istilah, kata tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan mematainya. Perbuatan tersebut akan memberikan dampak negatif berupa retaknya hubungan manusia karena dengan kesalahan-kesalahan yang dicari, aib seseorang akan terbongkar. Mendapatkan laknat Allah, menghancurnya keharmonisan hubungan, merasakan siksaan pedih di hari kiamat. Dan untuk menghindari perbuatan ini, kita bisa mengupayakan untuk berprasangka baik, lebih mementingkan introspeksi diri daripada mencari-cari kesalahan orang lain, dan menempatkan curiga dan tajasus pada makna yang berbeda. Adapun yang terakhir adalah gosip. Menurut bahasa, gosip atau ghibah berarti membicarakan keburukan orang lain. Ghibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ghaba yang berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Adapun secara istilah, ghibah adalah sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Dampak negatif perilaku gosip adalah mendapatkan dosa yang lebih berat daripada zina dan merendahnya derajat manusia. Upaya menanamkan pemahaman tentang buruknya perilaku gosip dan mengaktualisasikan pemahaman itu merupakan upaya untuk menghindari perilaku gosip. Itulah pemaparan materi bab 7, ragam sikap tercela oleh saya Darmawati. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.